Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Mirakun. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di channel kali ini, saya ingin membahas bagaimana caranya supaya bisa ke Jepang gratis. Nah, sebelumnya beberapa minggu yang lalu, saya sempat live di Instagram. Mungkin dikarenakan jaringannya yang kurang bagus, dan juga suara saya juga waktu itu kayak mantul. Jadi pas penjelasannya kurang jelas. Makanya saya jelaskan semuanya di channel ini kali ini. Sebelum kita ke pembahasan utama, yang ingin saya informasikan ke teman-teman semua bahwa setiap tahunnya pemerintah Indonesia mengadakan berbagai jenis program yang khusus untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Dan saya salah satunya yang mengikuti program tersebut. Dan yang program yang saya ikuti yaitu G2G EPA. Apa itu program G2G EPA? G2G EPA itu adalah singkatan dari Government to Government Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Jepang. Kira-kira kalau diartikan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Kira-kira seperti itu. Kalaupun salah, silakan diralat di bawah sini. Nah, program G2G EPA ini dikhususkan untuk memberangkatkan perawat, lulusan perawat, baik itu D3, S1, ataupun nurse yang ingin bekerja sebagai tenaga medis di Jepang. Nah, kebetulan pada saat itu saya lagi proses jalan ke S1, sambilan kuliah, saya sambilan cari lowongan. Nah, kita tahu ya, karena cari kerja sekarang susah. Jadi sambilan kuliah udah mulai cari-cari lowongan. Nah, kebetulan dulu pernah ada sosialisasi datang ke kampus dari pihak Jambi, sosialisasi mengenai program G2G EPA ini. Terus saya coba searching apa sih program G2G EPA itu. Saya searching sendiri, saya cek di websitenya. Oh, ternyata seperti ini programnya. Nah, di sini saya udah catat beberapa poin-poin penting. Kemarin saya coba searching lagi biar saya nggak salah. Karena nanti salah penjelasan, nanti rekan makin bingung. Jadi tahap pertama namanya daftar online. Nah, di daftar online ini kita maksimal usia itu 35 tahun, minimal lulusan D3 keperawatan. Dan bahan-bahan yang harus dipenuhi itu yang pertama scan KTP, terus scan paspor, scan akta kelahiran, scan ijazah. Nah, untuk ijazah ini kita menggunakan dua bahasa, yaitu ditranskripkan ke bahasa Inggris. Nanti kalau untuk transkripnya, nanti ada lembaga bahasa yang memang resmi yang dipercaya pemerintah untuk mentranslate. Nah, pada saat itu saya mentranslate ijazah saya di salah satu universitas di Padang. Terus transkrip nilai itu juga penting, karena nanti mungkin orang juga melihat nilai-nilai kita, walaupun nilai saya sih nggak terlalu bagus. Nah, selanjutnya di tahap kedua ada namanya verifikasi bahan. Nah, verifikasi bahan nanti kita langsung datang ke BNP 3 TKI. Kalau yang pusat namanya BNP 2 TKI. Nah, kalau yang di daerah-daerah namanya BNP 3 TKI. Nah, pada saat itu saya verifikasi bahannya di Padang. Saat verifikasi bahan itu sekitar bulan Mei tahun 2018. Setelah selesai verifikasi bahan dan lulus verifikasi bahan, nanti kita tinggal menunggu informasi selanjutnya, tanggal berapa tes dan di mana lokasi tes kita. Verifikasi bahannya tanggal bulan Mei 2018. Terus tes psikologi dan keperawatannya saya dapat di bulan Juli, itu sekitar 1 bulan ya. April, Mei, Juni, Juli. 2 bulan, salah saya. Jadi pada tahap pertama daftar online, kedua verifikasi bahan, dan tahap ketiga tes psikologi dan keperawatan. Tes psikologi dan keperawatan ini ada 4 tempat. Yang pertama Jakarta, yang kedua Medan, yang
ketiga Yogyakarta, dan yang keempat Mataram. Dan saya dapat yang di Jakarta. Tes psikologi dan keperawatan itu sekitar bulan Juli, dan hasilnya keluar di bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus. Jadi kita ini benar-benar nunggu, harus sabar. Selama waktu yang dikasih itu benar-benar deg-degan, ini lulus apa enggak, seperti apa hasilnya nanti. Pokoknya deg-degan terus sama nunggu hasil itu. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah di balik usaha Tuhan nggak akan sia-sia. Seandainya ini tes psikologinya lulus dan tes keperawatannya lulus, kita lanjut ke tahap keempat, aptitude test. Apa itu aptitude test? Nanti boleh rekan-rekan searching sendiri. Aptitude test itu seperti apa ya? Kayak aptitude, kayak apa ya? Kayak sikap kita gitu loh, selama mengikuti seperti apa, tertib, rapi, atau seperti itu. Nanti kita dari awal datang udah dinilai, oh ini penampilannya seperti apa, oh ini cara ngomongnya seperti apa, itu kita udah dinilai dari awal. Jadi hati-hati pas tahap keempat ini, dari awal harus jaga sikap. Nah, tahap keempat ini bukan cuma aptitude test, tapi juga ada interview dan medical check up. Nah, yang interview ini itu pihak Jixwell. Pihak Jixwell ini didatangkan langsung dari Jepang. Jadi benar-benar penilaian yang murni. Nah, didatangkan oleh pihak Jepang langsung ke sini. Terus ada juga pihak yang datang itu pihak pengguna, baik itu rumah sakit ataupun panti. Di program G2J EVA ini ada dua pilihan. Ada untuk perawat rumah sakit dan juga untuk bekerja di kalau di Indonesia kayak panti lansia. Nah, kalau ingin bekerja di sebagai perawat rumah sakit, kita harus punya minimal 2 tahun pengalaman kerja di rumah sakit. Nah, seandainya kalau kita ingin bekerja di panti lansia, kita nggak perlu pengalaman bekerja di rumah sakit. Setelah aptitude test, lanjut ke interview. Di hari berikutnya, medical check up. Nah, ini yang paling penting, medical check up. Walaupun tadi di awalnya kita verifikasi bahannya lulus, tes psikologi dan keperawatannya nilai terbaik, aptitude testnya juga bagus, wawancaranya pas interview juga bagus, tapi pas medical check up-nya kena, semuanya batal, nggak jadi diberangkatkan. Namanya juga tenaga medis ya, masa tenaga medisnya sakit. Di tes medical check up ini kita dicek dari darah, dahak, mata, telinga, hidung, di ronsen, semuanya dicek. Ada juga yang saya nggak tahu itu tes apa, kayak kita disuruh naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga, mungkin mereka ngeliat stabilisasi apa loh pokoknya namanya itu mungkin ya menurut saya, tapi lebih benarnya silakan teman-teman cek sendiri. Hasil tes tersebut keluarnya di bulan September. Nah, masih lagi kita nunggu 1 bulan. Kembali lagi deg-degan. Mulai dari bulan Mei, lanjut sampai bulan Juli, Agustus. Nah, hasil yang aptitude testnya juga kita harus nunggu 1 bulan. Bayangin udah berapa bulan yang habis buat deg-degan nunggu dari awal pertama tadi. Dan hasil tesnya pada waktu itu di bulan September 2018, setelah lulus verifikasi bahan, tes psikologi, perawatan, aptitude test, interview, medical check up, lulus semua. Itu kira-kira ngabisin sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 5 bulan. Bayangin, kita udah capek-capek tadi, kalau gagal di akhir kan nggak enak. Makanya persiapkan diri benar-benar. Setelah hasil semuanya keluar bulan September itu, terus kita baru dikasih akun buat matching. Matching ini kita kayak saling mencocokkan gitu loh. Nanti kita dikasih situs rumah sakit atau panti lansia yang di Jepang. Terus di sana nanti ada penjelasan berapa gaji, berapa jauh jarak rumah ke tempat kerja,
jam kerja seperti apa, liburnya seperti apa, lembur. Nah, di sana kita bisa pilih sendiri. Kita inginnya seperti apa, pengennya di tempat bekerja seperti apa. Nanti semuanya di matching itu kita pilih sendiri. Jadi pemerintah nggak ngatur ini. Kalau kita udah lulus semua ini, kita bisa pilih tempat mana yang ingin kita tuju. Nah, pas matching itu atau pas milih panti dan rumah sakit itu, kita dikasih kesempatan buat milih 10 pilihan. 10 10 pilihan. Di tahap matching ini bukan cuma kita yang harus milih mereka, tapi mereka juga harus milih kita. Kayak saling memilih gitu loh. Kalau nggak cocok ya nggak jadi. Kayak mau pacaran. Nah, kayak gitu. Harus dia suka kita, kita suka dia, baru bisa jadi. Nah, gitu. Semua tahap yang sudah saya jelaskan, mungkin saya review sedikit. Yang pertama, daftar online. Nanti kita daftar di website, nanti websitenya saya bagikan di sebelah sini. Setelah daftar online, verifikasi bahan di BNP 3 TKI daerah. Yang tahap ketiga, tes psikologi dan perawatan. Lulus, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu aptitude test, dan interview dan medical check up. Setelah lulus aptitude test, interview dan medical check up, lanjut ke tahap kelima, yaitu matching. Nah, setelah semua 5 tahap ini lulus, menghabiskan sekitar 6 bulan waktu untuk dari tahap awal sampai akhir, baru nanti diumumkan siapa saja yang lulus dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu latihan. Itu pelatihannya di P4TK Bahasa di Jakarta Selatan. Di P4TK itu nanti kita didatangkan langsung pengajar dari Jepang, datangkan langsung ke Indonesia. Dan juga beberapa juga ada pengajar dari Indonesia, benar-benar pengajar yang udah pilihan gitu lah. Terus gimana proses pelatihannya, kita bahas di channel berikutnya nanti. Mungkin kalau ada yang di penjelasan ini saya mungkin kurang jelaskan, mungkin rekan-rekan bisa komen di bawah sini, nanti saya coba jawab di sana. Mungkin cuman itu tahap-tahap yang harus diikuti untuk program G2G EPA perawat ke Jepang. Sampai ketemu di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sayonara.